warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurjana, NPM 1911010491. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dari bab ini ada beberapa subbab yang akan saya jelaskan nantinya, yaitu tentang tipe gaya belajar dan komponen-komponen pembelajaran. Untuk teman-teman, jangan di-skip ya videonya, silakan ditonton sampai selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kita ketahui dulu apa sih itu pembelajaran. Jadi, ciri utama pembelajaran yaitu adanya sebuah interaksi. Interaksinya seperti apa? Jadi, interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Contohnya, siswa dengan guru, siswa dengan teman-teman di sekolah, lalu alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran, serta sumber-sumber belajar lainnya. Memasuki era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sangat dirasakan loh kebutuhan dan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Gunanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan. Karena melalui teknologi informasi dan komunikasi ini akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dengan penggunaan TIK ini sangat bermanfaat sekali ya untuk pembelajaran, untuk pendidikan, apalagi di Indonesia ini, agar tidak ada lagi siswa maupun guru yang gagap teknologi. Seperti itu. Agar negara kita ini semakin berkembang dan semakin baik pula pendidikannya. Selanjutnya, sistem dari teknologi informasi dan komunikasi ini memberikan jangkauan yang luas, cepat, efektif, dan efisien untuk pengemasan dan penyebarluasan informasi ke berbagai penjuru dunia. Jadi contohnya, kalau contoh dari media pembelajaran TIK ini bisa digunakan seperti video, televisi, lalu melalui pembelajaran berbasis komputer maupun berbasis learning atau web, seperti itu. Dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini, guru juga sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena apa? Karena siswa itu kan tugasnya hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi saat menjelaskan, guru itu harus tahu apa sih itu pembelajaran dari TK dan harus tahu apa saja yang dapat dimanfaatkan. Supaya apa? Supaya siswa atau murid yang mendengarkan penjelasan dari guru itu mengerti dan memahami apa yang disampaikan guru. Seperti itu. Lalu, dari beberapa contoh tadi, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang tipe gaya belajar. Di sini ada beberapa tipe gaya belajar. Yang akan saya sebutkan adalah 3, yaitu tipe gaya belajar visual, tipe gaya belajar auditif, dan tipe gaya belajar kinestetik. Dari ketiga tipe gaya belajar ini memiliki perpaduan yang sangat baik. Tetapi pada waktu tertentu saja siswa hanya bisa menggunakan salah satu dari ketiga tipe gaya ini. Jadi tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Jadi dalam waktu tertentu saja ya, siswa hanya bisa menggunakan salah satu dari ketiganya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tipe gaya visual atau dengan kata lain biasa disebut visual learner. Jadi, visual learner ini adalah gaya belajar di mana gagasan, konsep,
data, dan informasinya itu dikemas dalam bentuk gambar maupun teknik. Jadi, siswa yang memiliki tipe gaya visual ini itu cenderung menggunakan mata sebagai penglihatan atau visualnya. Seperti itu. Jadi siswa yang memiliki tipe gaya visual ini itu lebih memiliki interest yang tinggi ketika saat pembelajaran diperlihatkan sebuah gambar, sebuah grafis, ataupun seperti peta konsep, plot, dan ilustrasi visual lainnya. Mereka akan cenderung lebih memahami pembelajaran itu melalui indera penglihatannya, seperti itu. Jadi gaya tubuh atau gerak tubuh dan mimik bicara atau ekspresi guru itu cukup berperan penting dalam guru menyampaikan sebuah materi. Baiklah, selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe gaya belajar auditif atau auditory learner. Jadi apa sih auditory learner itu? Jadi auditory learner itu adalah gaya belajar di mana siswa saat pembelajaran menggunakan telinga sebagai pendengarannya. Jadi kalau yang pertama tadi tipe gaya visual tadi mata sebagai penglihatan, kalau auditory ini sebagai menggunakan telinga sebagai pendengarannya, seperti itu. Jadi siswa yang memiliki tipe gaya auditory ini itu akan belajar lebih cepat melalui pendengarannya dan melalui apa yang disampaikan oleh guru. Jadi mereka akan lebih cepat tanggap, mereka lebih memperhatikan apa sih yang dikatakan oleh guru, apa yang dijelaskan guru. Jadi siswa yang memiliki tipe gaya belajar ini cukup bagus juga ya, karena mereka dapat memahami pembelajaran dengan mudah, seperti itu. Tanpa melihat pun mereka bisa paham apa yang dijelaskan oleh guru, seperti itu. Jadi siswa yang memiliki tipe gaya ini juga cenderung lebih cepat menghafal. Jadi saat pembelajaran intonasi bicara guru, lalu ekspresi juga ikut ya, walaupun dia tidak melihat, cuma dari cara bicara, rendah tinggi bicara guru itu berperan penting, karena kan mereka mengandalkan telinga untuk mendengarkan. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itulah yang mereka dapat dan itulah yang mereka cerna, seperti itu. Anak-anak seperti ini akan menghafal lebih cepat melalui membaca teks dengan keras. Mungkin mereka bisa lebih cepat menghafal, ya mereka membaca teks dengan keras, lalu mendengarkan media atau media audio, seperti itu. Lalu, yang ketiga ada tipe belajar kinestetik atau tactual learner. Jadi, tipe gaya belajar ini di mana siswa belajar dengan menyentuh, bergerak, melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan sesuatu. Jadi seperti bisa diartikan cenderung belajarnya melakukan kegiatan praktik. Jadi siswa yang memiliki tipe gaya kinestetik ini siswanya cenderung aktif dan tidak bisa diam. Jadi mungkin kalau dalam keadaan pembelajaran melakukan melalui teori, mungkin mereka memang kurang paham dengan teorinya. Tetapi ketika di luar kelas atau di luar lapangan gitu, mereka melakukan praktik, mereka akan langsung paham gitu apa yang disampaikan guru tadi. Tetapi memang begitu, kalau mereka melalui teori, mereka memang kurang paham atau tidak menguasai. Tetapi ketika turun lapangan atau seperti pelajaran penjas contohnya, pelajaran penjas itu kan memang ada teori dan ada praktik. Nah, kalau tipe anak yang memiliki tipe gaya belajar ini, ketika saat guru menjelaskan tentang teori, mereka masih bingung, mungkin masih kurang paham. Tetapi ketika guru mengajaknya keluar kelas atau turun lapangan, lalu melakukan langsung mempraktikkan apa yang disampaikan tadi di kelas, itu pasti mereka akan langsung paham. Karena apa? Karena disitulah tipe gaya belajar yang mereka miliki, kelebihan belajar yang mereka miliki gitu. Jadi mereka
cukup aktif ya, karena mereka selalu bergerak gitu. Jadi bisa juga tidak pelajaran kerja saja sih, bisa seperti kimia, fisika, ataupun biologi. Itu kan ada teori dan ada media praktikum tuh. Nah, anak-anak dalam pembelajaran ini mungkin tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin dari mereka teori mereka tidak terlalu paham, tapi ketika praktikum, ternyata mereka paham. Mereka mengerti, oh begini caranya, oh begitu caranya, seperti itu. Jadi guru dalam tipe gaya belajar ini juga berperan penting ya, karena guru harus mencontohkan agar apa? Agar siswa juga bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh guru. Jadi memang guru itu harus menguasai apa yang mereka sampaikan agar sampai pembelajaran yang mereka sampaikan itu sampai ke peserta didiknya. Jadi tidak hanya pembelajaran itu bisa dicerna dan dinikmati seperti itu. Dari ketiga pembelajaran ini semuanya memang sangat penting. Peran guru juga dari ketiga tipe gaya belajar ini juga cukup penting. Intinya guru itu memang harus menguasai apa yang mereka akan ajarkan kepada siswa-siswanya. Karena apalagi sekarang memang beberapa banyak ya guru yang gagap teknologi seperti itu. Nah, itu bisa mungkin guru bisa melakukan kegiatan-kegiatan lagi untuk apa? Untuk itu memperluas pengetahuannya gitu. Jadi karena siswa ini kan mengikuti atau melakukan sesuatu itu yang apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diberi masukan oleh guru. Jadi guru juga harus cermat dalam pembelajaran dan harus bisa menghandle suasana kelas. Jadi ketika saat jadi guru tuh harus bisa menghandle situasi kelas. Jangan sampai ketika pembelajaran berlangsung itu siswa merasa bosan atau tidak senang. Jadi kalau seperti itu kan siswa akan sulit ya mencermati pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi suasana kelas, jadi guru itu harus bisa mengatur kondisi kelas. Jadi mungkin dalam pembelajaran bisa diimbangi dengan games, tapi gamesnya juga masih menyangkut dengan pembelajaran. Jadi siswa ini pembelajaran yang diajarkan oleh siswa tidak monoton. Jadi mereka juga akan senang, akan ria, dan akan dapat mencerna, dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Itu poin pentingnya. Lalu yang selanjutnya itu ada komponen-komponen belajar. Ada 5 komponen belajar. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada sumber belajar. Yang ketiga ada media pembelajaran. Yang keempat ada strategi pembelajaran, dan kelima ada evaluasi pendidikan atau evaluasi pembelajaran. Ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit masing-masing dari komponen-komponen yang ada. Jadi dalam pembelajaran itu memang dibutuhkan sebuah komponen agar apa? Agar pembelajaran dilakukan itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Yang pertama, dalam pembelajaran itu kita juga harus mempunyai tujuan. Apa guna tujuan? Jadi gunanya tujuan itu untuk memberikan kelangsungan yang baik kepada apa yang akan dituju. Jadi kalau ketika dalam pembelajaran kita tidak memiliki tujuan, tidak menutup kemungkinan pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Jadi contohnya seperti kita melakukan pembelajaran TIK dengan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini dengan tujuan siswa dapat memahami pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini. Jadi tidak ada lagi siswa yang tidak paham atau gagap teknologi, karena dunia zaman sekarang ini kan semakin berkembang dan di mana-mana sudah menggunakan internet sebagai media pembelajarannya. Jadi tujuan itu sangat penting. Itu malah justru menjadi tujuan utama dalam pembelajaran.
ketika melakukan pembelajaran kita harus punya tujuan yang pasti. Agar apa? Agar yang kita kerjakan itu dapat berjalan dengan terarah gitu. Terarah, tersusun, dan sistematik. Jadi kita bisa dalam pembelajaran itu melakukan sebuah hal-hal yang sudah kita rencanakan di awal sesuai dengan tujuan kita. Lalu yang kedua itu adanya sumber belajar. Jadi apa sih sumber belajar itu? Jadi sumber belajar itu apapun yang ada tetapi di luar diri kita. Seperti contohnya sumber belajar itu contohnya seperti buku yang kita baca itu termasuk sumber belajar ya. Lalu ada internet, kita membaca internet, situs web, itu termasuk sumber belajar. Lalu dari kita bisa belajar dari orang lain, dari pengalaman orang lain, itu juga termasuk sumber belajar. Jadi yang dikatakan sumber belajar itu apapun hal yang bisa dijadikan pedoman dalam belajar itu bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Sumber belajar itu banyak ya, tidak hanya dari buku, bisa kita sumber belajar itu dari manapun itu bisa, asalkan tujuannya itu untuk proses pembelajaran ke depan yang lebih baik. Yang ketiga, selanjutnya ada strategi pembelajaran. Jadi dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran itu dibutuhkan strategi agar yang kita lakukan itu berjalan sesuai apa yang kita kerjakan. Jadi strategi itu juga penting disusun dalam apa? Dalam bentuk itu. Dalam proses pembelajaran, strategi itu sangat berperan penting agar yang kita kerjakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang kita harapkan. Lalu setelah strategi itu ada media pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, media pembelajarannya itu yaitu ada pembelajaran berbasis komputer, web, atau kalau melalui teknologi ya, video, televisi, dan lain sebagainya. Media itu sebagai alat bantu dalam sebuah proses pembelajaran. Tanpa adanya media, pembelajaran itu akan sulit dilakukan karena tidak ada alat bantu. Jadi media ini juga bisa dikatakan sebagai penyempurna pembelajaran. Lalu selanjutnya ada evaluasi pendidikan atau evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan ketika sebuah proses pembelajaran sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan dengan baik. Kita lakukan sebuah evaluasi agar apa? Agar yang kita kerjakan tadi bisa menjadi pedoman, bisa menjadi motivasi dalam pembelajaran. Jadi evaluasi ini juga harus disusun secara terarah, tersusun dan sistematik juga ya. Memang penting juga. Jadi dari kelima komponen ini semuanya itu sangat penting dalam melakukan proses pembelajaran. Dari komponennya dari tujuan tadi, lalu ada sumber belajar, ada strategi belajar, lalu ada media pembelajaran, dan ada evaluasi pembelajaran. Dengan adanya kelima komponen ini, diharapkan memang pembelajaran dapat berjalan dengan baik agar bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini terutamanya. Karena dunia ini semakin berkembang dan semakin modern, kita juga harus mengembangkan potensi, baik potensi guru maupun siswa. Jadi tidak ada lagi siswa ataupun guru apalagi yang gaptek, yang gagap teknologi, agar negara kita ini bisa berkembang gitu. Bisa menjadi negara yang baik dan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang kita harapkan. Jadi dengan perkembangan semakin maju dan pendidikan juga bisa semakin
maju seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.